Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Rahel Tua Salamoni, Nyong Ambon yang 4 musim membela Persebaya dan mengantarkan Green Force juara 2004. Terkait apa nih? Karir kamu. Rahel dulu bisa masuk Persebaya dari PSSI pelajar apa U19 ya? U19 di Cina, waktu itu pelatihnya Om Gisel. Jadi waktu dari kita seleksi itu, Om Budi itu udah gimana ya? Udah jatuh hati buat saya gitu. Jadi udah perjanjian sama beliau, Hel, ini nomor telepon Om. Ntar kalau kamu udah keluar dari ragunan, telepon Om, bicara Om, kasih masuk. Tapi nggak langsung di Persebaya loh, internal dulu, Suryanaga. Oh, Rahel ikut Suryanaga ya? Dari awalnya rencananya kan Suryanaga, pas sampai di sini surat keluar saya itu dari Kusura. Waktu itu Pak Hartono, ngomong ke sini. Tapi sempat ikut internal main? Enggak, langsung. Oh. Tapi kalau masuknya dari Ragunan itu berarti ikut seleksi atau diambil dari PPLP Ambon terus ke Jakarta, Ragunan? Enggak melalui PPLP, pelajar Popnas Maluku. Waktu itu tahun 97 di Semarang. Juara Maluku? Enggak. Jadi kita jatuh di penyisian. Prinsip saya gini loh, biar tim kalah tapi saya secara pribadi harus buktikan kualitas biar dipantau oleh tim Manubaka. Dari Maluku ketika itu diambil berapa ke PPLP Ragunan? Saya waktu itu dari Maluku saya sendiri, Papua 1, Medan 1, 3 orang. Tapi mau masuk PPLP atau untuk persiapan kejuaraan Asia pelajar waktu itu Rahel masuknya? Langsung sekolah di Ragunan, terus persiapan kejuaraan pelajar tingkat Asia. Kelas berapa waktu masuk itu Rahel? Kelas 1 SMA. Wih, berarti lulus SMP langsung ke Ragunan berarti Rahel? Langsung. Tapi saya sempat sekolah di Ambon dulu, nikmati pendidikan, bangku pendidikan di SMA Negeri Tuleni. Oh, berarti asalnya memang Tulehi bukan Ambon Kota ya? Bukan. Ketika di Ragunan, seangkatan siapa? Di angkatan saya sama nggak ada yang angkatan saya tuh nggak ada yang top, jujur nggak ada yang top. Mungkin saya top yang top. Oh, Warsidi bukan ya? Warsidi kakak. Tapi sempat satu tim di pelajar Asia? Enggak, sama Bambang. Oh, tapi Bambang senior waktu itu? Mama senior, Agus Suprianto senior. Agus Suprianto Persija? Enggak, Barito? Barito ya? Barito ya. Iya. Kemudian ke Petro itu ya? Ya, Petro dulu baru Barito ya. Berarti Bung Rahel 3 tahun 3 tahun di di Ragunan. masih sering pulang ke Ambon atau sudah nggak pulang itu? Selama Ragunan nggak pernah pulang, mau pulang gimana? Uang kita di Ragunan tuh uang sakunya 15.000, tapi nggak tiap bulan, 3 bulan sekali baru dikasih. Padahal tiket Tapi mahal. loh, itu buat motivasi. Kenapa saya bilang buat motivasi? Selama saya 3 tahun di Ragunan nggak pernah pulang, jadi semua cabang yang lain tuh pulang, saya tuh punya tekad. Sekarang saya nggak pulang ke depan, saya harus pulang. Dengan cara harus latihan sendiri, harus nambah sendiri. Saya harus buktikan bahwa saya bisa gitu. Ketika itu Ragunan ditangani Pak Edi Santoso? Pak Edi Santoso almarhum. Waktu itu Ragunan itu dapat jatah pulang setahun sekali. Itu pun bukan di liburan Lebaran, tetapi liburan kenaikan kelas. Itu dikasih tiket pulang. Pada saat tiket untuk liburan sekolah itu kami persiapan Asian School, jadi kami nggak bisa pulang. Ikut pelajar Asia berapa kali, Bung Rahel? 2 kali. Satunya runner up, satunya Di mana itu yang runner up? runner up-nya di Thailand. Kalah lawan? Kalah sama Thailand di final, saya nggak main, saya akumulasikan. Kalah berapa waktu itu ya? 2-0.
Berarti mengalahkan tim kuat berarti kalau sampai lolos final ya? Justru kami persiapan itu stamina kami habis itu waktu lawan Korea. Semifinal? Semifinal kita ngalahin Korea 1-0. Masih ingat pemain Korea yang akhirnya menjadi pemain dunia mungkin? Nggak ingat. Berarti di kelas berapa waktu itu di Thailand? Kelas 2. Berarti kelas 3 main lagi berarti? Enggak, kelas 1 saya udah berangkat ke Korea. Itu kita juara 4. Pas kelas 3 itu udah enggak lagi. Katanya kan 2 kali itu Asian School. Bertemu dengan Rudi yang membawa ke Persebaya itu ceritanya gimana? Itu ceritanya waktu kami seleksi timnas 19 ke Cina. Beliau kan pelatih kepala waktu itu. Oh. Iya. Langsung diterima diajak ke Persebaya? Langsung. Tapi ada cerita yang menarik loh. Saya sampai di Surabaya, kata almarhum Pak Karwoto. Karwoto ngomong ke Pak Rudi gini. Asisten manajer ya? Iya, ya opo Rud. Kon gowo are cili iki iso bal-balan opo. Terus Om Rudi jawab buat Pak Karwoto gini. Wes tala pada sampai menangan engkok sampai delo are cili iso bal-balan gimana gitu loh. Tapi waktu bilang itu Pak Ade Karwoto bilang itu Bung Rahel dengar? Om Rudi sampaikan ke saya. Oh. Saya ini dihina. Saya bawa datang teman yang kecil. Kamu sebentar main, kamu buktikan segala kemampuan yang kamu miliki, kamu keluarkan. Udah apa yang Om Rudi sampaikan saya buktikan buat Pak D. Terus buat masyarakat Surabaya, buat masyarakat. Itu musim 2001 ya? Pas saya mulai datang. Lulus SMA ya? SMA Usia berapa waktu itu datang ke sini? 18 ya. Pertandingan pertama langsung starter atau Starter, langsung? MU Malang United. Ini nih Ciputat. Oh, siapa? Ansori. Si Swantoro. Oh. Pas ngegolin terus disebut. Oh. Partai perdana tuh. Di Tambasari ya? Tambasari. Cetak gol langsung. Cetak gol perdana tuh. Ketika pertama kali main kan stadion sudah penuh. Dan itu pengalaman Bung Rahel pertama kali main di senior ya. Nggak grogi gitu. Nggak grogi. Karena udah terbiasa di Ambon. Tim saya di Ambon itu Tule Putra. Setiap kejuaraan di Ambon tuh selalu dipadati oleh penonton. Yang stadionnya begitu gede. Jadi situasi itu sudah saya lalui. Ketika itu menang berapa Bung Rahel? 1-0. Besoknya langsung berita di koran itu besar ya, Bung Rahel ya? Soalnya waktu itu jujur ya, masyarakat Surabaya rindu sosoknya Uston Nawawi. Waktu itu kan Uston di PSM. Kehadiran saya di Persebaya menutupi kerinduan masyarakat Surabaya atas kepergian Uston. Persebaya telah mendapatkan penggantian sepadan. Ketika di musim itu cetak berapa gol? Oh 7 ya. Sudah jadi idola bonek ya? Sangat luar biasa. Wassalam nyali. Wadi. Iya. Di musim itu kalau nggak salah semifinalis ya, Rahel ya? Semifinalis, betul. Kalah lawan Persija 2-1 Senayan. masih ingat ya? Ingat. Di Always. tahun berikutnya 2002 degradasi ya. Mundur. Itu sakit loh. 2002 2003 itu sakit. Kenapa Bung Rahel? Manajemennya nggak jelas. Karut marut. Tapi alhamdulillah Pak Imam Utomo utuslah Dewa Penyelamat Haruna Sumitro. Sehingga motivasi pemain untuk mengangkat kembali Persebaya ke divisi utama, akhirnya alhamdulillah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika degradasi ada tawaran untuk pindah nggak buat Ada Bung Rahel? tawaran. Jujur saya sampai sempat di Banjar Sleman loh. Tapi hati kecil saya ini nggak mau. Saya tetap harus tetap di Surabaya. Karena saya berawal dari Surabaya, saya ingin akhirkan saya juga di Surabaya. Dan ketika itu 2003 Bung Rahel mengangkat lagi ya? Angkat lagi Persebaya. Kita numpang lewat kok di divisi 1. Balik lagi. Termasuk perjuangan berat juga lawan Maros gitu ya? Maros itu parah benar tuh. Saya sempat dipukuli masuk rumah sakit loh, hilang ingatan itu. Tiba-tiba
tiba-tiba sadar udah di gede Lawan Maros si Maros ya. Tumret Rutan juara. Kemudian di tahun berikutnya baru juara divisi utama ketika itu yang tertinggi ya. Cetak berapa itu ya? Orangnya? Baru cetak starter aja kadang iya kadang enggak kan bintang semua waktu itu. Iya. Kurniawan, Danilo, Uston. Saya waktu itu punya prinsip saya bisa bersaing sama Uston, cuma beda level. Uston timnas Indonesia, saya timnas India. Waktu di 2003 masih sering main tapi ya. 2003 starter terus. Ketika itu Persebaya diperkuat beberapa pemain junior ya. PSI junior datangkan ya. Hamka gitu ya. Erik, Ramata Pandit, Ya. yang ngajak loh dari timnas Indonesia. Saya ngajak. Oh. Kemudian di 2005 masih bertahan atau ikut? 2005 saya starter terus. Waktu itu kan Kurniawan udah nggak ada, Carrasco udah nggak ada. Saya tetap Sampai 2000 berapa di Persebaya? 2005 aja. Kenapa waktu itu memutuskan pindah Karena dari waktu itu Persebaya? Situasi sepak bola udah nggak apa namanya udah nggak kondusif. Maksudnya suasana di tim Persebaya? Bukan kompetisi secara keseluruhan. Waktu itu almarhumnya manajernya Harun Haji Santo. Kita mundur di Senayan kan itu rekayasa. Oh iya. Itu udah ada rekayasa. Berarti Bung Rahel di tahun berikutnya sudah nggak mau main di istilahnya Liga 1 lagi ya ketika itu ya. Pilihan mana ketika itu pindah, Bung Rahel? Waktu itu saya ke PSM. Kenapa milih PSM, Bung Rahel? Kan banyak misalnya Persija mungkin juga mau, PSMS mau. Saya pingin rasakan suasana di Makassar. Ternyata saya salah milih. Di sana mereka terlalu utamakan pemain lokal, putra lokal. Jarang main, Bung Rahel ya. Jarang. Saya salah milih. Semusim saja di Setengah musim. setengah musim. Akhirnya saya ke Persita. Persita 2005, 2006. 2006. Berarti setengah musim 2005. Oh iya ya 2006 ya. Ketika itu Persita ditangani Jackson, Bung ya. Jackson Rawon. Starter juga. Starter. Bertahan di 2007, Bung Rahel. Sleman. Tim yang sempat melamar ditolak akhirnya masih mau juga ya. Waktu itu Sleman juga Om Rudi lagi ya. Putaran kedua. Seiring kompetisi berjalan umur 5. Putaran pertamanya? Pelatih Argentina. Oh. Namanya Horacio. Setelah dari Sleman, Manowari pulang timur. waktu itu Manowari sudah di kompetisi level kedua ya. Iya, level kedua. Waktu itu Persebaya masih Liga 2009 Persebaya kan level 2 juga. Oh. Siapa pelatih? Joko Susilo ya? Enggak, nanti berikutnya. Sapurudin Fabanyo. Berarti 2 musim di Manowari. Usia sudah berapa ketika di itu ya? Rahel? Udah 30. Ketika di Manowari sudah mau merasa pulang ke Ambon atau masih mau main lagi? Pulang ke Ambon. Tapi sudah nggak kompetisi PSA ya? Cedera juga waktu itu? Oh. Ketika 2010 berarti sempat balik ikut Surabaya Muda nggak salah? Iya. 2011. Kenapa waktu itu? Pengen ke Surabaya atau memang dipanggil? Saya pernah baca Ibnu. Saya disuruh turunin badan. Seminggu tuh badan saya tuh habis. Dari berat berapa sampai menjadi berapa? Berat berapa? Pokoknya dari berat sekali sampai turun sampai kecil itu. Padahal Surabaya Muda waktu itu istilahnya kalau sekarang Liga 3 loh Bung ya. Bung Rahel. Kenapa mau Bung Rahel? Ditelepon mau reunian sama anak Maruf, Andri Budianto. Oh, reuni gitu ya. Langsung gitu aja. Nggak naik juga ya. Habis dari Surabaya Muda udah balik Ambon lagi. Langsung jadi pelatih? Ya. Di PPLP juga? Belum.
di Tule Putra dulu. Tim legendaris itu ya? Iya. Jadi ketika di PPLP tahun berapa berarti? 2016 2000? 16 sampai 19. Bukan ASN juga jadi pelatih di sana. Padahal teman-temannya mungkin ada yang ASN juga di Tulehu yang jadi setelah dari Tulehu Putra PPLP sekarang aktivitas apa? Balik ke Tulehu Putra lagi? Putra SSB Akademi Tule Putra ATP. Akademi Tule Putra. ada yang sudah dicetak dari Putra? Baru usia kelahiran 2009 kan. Lisensi apa ini berarti Putra? C ya. Ada harapan sampai lisensi tertinggi mungkin Putra? Step by step B2. Tapi dari semua klub yang dibela, yang paling diingat ya di Persebaya Bung Rahel ya. Bagi Bung Rahel begitu juga ya. Apa yang membuat Persebaya istilahnya sampai sekarang Bung Rahel menganggap apa ya? Klub sejatinya Bung Rahel apa? Karena saya berawal dari situ, saya dikenal oleh masyarakat sepak bola Indonesia dari Persebaya. Belum sempat merasakan timnas senior Bung Rahel ya? Belum. Si game pernah Bung Rahel? Dipotong sama Benny Dolo. Apa itu maksudnya? Dicoret ya? KKN dia. Persaingan saya sama Firman Utina. Firman Utina kan bawahnya Benny Dolo. Di timnas ya? Iya. Si game berapa itu ya? Dia 2000 3? 2004. 2005. Si game tahun ganjil 2001, 2002. 135. Ya, 5 ya. 5 ya. Saya ikut seleksi dulu. Kalau saya nggak terpilih berarti kualitas saya di bawah dia. Waktu saya di Persebaya lagi peak. Kecewa nggak ketika dicoret? Sangat kecewa. Makanya saya pernah statement tuh. Timnas yang lama ditangani oleh Benny Dolo, mohon maaf Rahel Tuasalamoni akan pakai seragam timnas. Pernah saya statement gitu. Kan terbukti waktu Benny nggak mengganti timnas, saya balik lagi. Satu-satunya pemain yang bisa nonton pelatih di Indonesia mungkin saya. Bukan saya bandel, bukan saya nakal, tetapi itulah realita yang terjadi. Sepak bola Indonesia banyak KKN. Padahal Bung Rahel merasa yakin bersaing ya. Saya yakin saya punya kualitas, saya punya kemampuan. Maunya saya itu ayo kita seleksi dulu. Kalau saya nggak terpilih berarti saya harus belajar lagi, saya harus berlatih lagi. Berarti ini setelah berapa tahun datang ke Surabaya sekarang ini Bung Rahel? 19 tahun, 20 tahun ya. Setelah 2005 baru kali ini datang? 2010 kan Surabaya. Oh iya, setelah Surabaya Muda. Baru 12 tahun ya. 12 tahun ya. Ketika kemarin datang nonton acara nobar ya di kantor Mapolres Tabes Surabaya, masih banyak yang ingat sama Bung Rahel? Masih ingat. Saya nonton, saya ingat saya masih main, gimana situasinya, bagaimana suasananya gitu. Saya merindukan suasana itu. Apa yang dirasakan ketika Mas berkumpul kembali dengan supporter walaupun nggak di dalam stadion dan sebagai pemain Bung Rahel? Senang, gembira bisa ketemu sama bonek-bonek. Masih serasa di Tambak Sari Bung Rahel ya? Lebih dari Tambak Sari, merinding. Saya merinding waktu itu. Apalagi waktu kita ngegolin pesta kembang api itu, Masya Allah, itu merinding sekali. Sekarang Bung Rahel datang dengan membawa pemain dari Tulehu juga ya ke Surabaya. Dia dari Ambon. Apa salah satu tujuannya untuk meneruskan yang pernah dilakukan Bung Rahel ya? Tujuannya seperti itu. Bahkan insya Allah melebihi saya. Dan Bung Rahel melihat anak yang dibawa ke sini punya kemampuan. prospek, punya kualitas, punya kemampuan. Sekarang kembali ke si pemain aja, mau atau enggak. Dari semua pemain di Persebaya pernah dekat sama siapa Bung Rahel? Khairil Anwar mungkin yang senior? Gimana? Yang paling dekat dengan pemain siapa? Senior atau junior? Mat Kolil. Yang kemarin baru saya bertemu ya. Iya, itu teman itu Pak. Saya pertama masuk Surabaya yang saya kenal dekat itu Mat Kolil. Punya pengalaman menarik juga sama
Mat Halil sebenarnya, tapi manggilnya Mat Kolil ya. Pengalaman menarik waktu dulu main di Malang, saya sekamar sama Mat Kolil. Kita pulang dari Malang, saya tinggalin jam tangannya Mat Kolil di hotel. Itu pengalaman menarik. Kenapa? Ketinggalan, kelupaan. Jam tangannya Mat Halil? Iya. Dia nanya, mana jam tangan saya? Ya Allah, Lil, ketinggalan nih. Kata dia, ya udahlah nggak apa-apa. Hilang juga akhirnya ya. Iya. Tapi ada pertandingan ataupun gol yang paling berkesan partai pertama itu, atau mungkin ada gol yang lain? Paling berkesan partai perdana itu. Ada dua, partai perdana sama kita away ke Solo. Menit ke 89 saya ngegolin itu bola tiang terus habis. Itu sudah divisi utama ya. Iya. Setelah ini Bung Rahel balik bentar balik ke Ambon. Kabarnya memang mau ada rezeki ya, mau punya momongan Bung Rahel ya, Omongan iya. yang ditunggu Bung Rahel ya. Ditunggu yang dinanti-nantikan. Sampai berapa tahun Bung Rahel? Semenjak saya mulai nikah sampai sekarang 8 tahun ya? 8 tahun. Ada harapan mungkin, sudah kelihatan cowok ceweknya Bung Rahel? Mau cowok mau cewek yang penting adalah untuk mengisi kekosongan. Sudah disiapkan namanya, mungkin ada yang berbau Surabaya gitu Bung Rahel. Inilah nama lengkapnya memang Rahel Tua Salamoni. Ada belakangnya lagi atau ini? Itu aja. Di marga Tua Salamoni ada Alvin ya sekarang ya. Ya. Inilah Rahel Tua Salamoni setelah 12 tahun ya, Ya. menginjakkan kakinya kembali ke Surabaya dan bereuni dengan bonek ya. Ya.